Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Ganesha Samputri Perdana, CGP Angkatan 7 dari SDN Selosari 1, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Akan melakukan praktik baik penyebaran budaya positif melalui sosialisasi penyebaran budaya positif di sekolah bersama Bapak Ibu Guru Hebat SDN Selosari 1. Untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Binti Nurhaniah SPD MPD selaku Kepala SDN Selosari 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Selosari 1. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat serta hidayahnya kita bersama-sama dapat berkumpul di sini dalam acara sosialisasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara dimulai, yang pertama marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Binti Nurhaniah SPD MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Selosari 1, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak pemuda desa. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mengadakan sosialisasi budaya positif yang diadakan oleh calon guru penggerak. Kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap diatur sebagai umatnya sampai hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini acaranya sosialisasi budaya positif dari calon guru penggerak. Harapan saya Bapak Ibu semua siap dan sanggup untuk mendukung, bekerja sama dan mendoakan Ibu Ganesha selaku calon guru penggerak. Semoga beliau bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan tuntas dan berkah ilmunya. Dan semoga kita semua, harapan saya khususnya ilmu-ilmu yang diperoleh oleh Ibu Ganesha selaku calon guru penggerak dalam masa pendidikannya selama 6 bulan nanti, semua ilmunya bisa diimbaskan pada teman-teman di sini, teman-teman guru di sini, dan juga diterapkan bersama anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 di sini. Itu harapan kita. Dan untuk sebagai peserta guru penggerak memang adalah kesempatan yang istimewa dengan melalui beberapa tahap, dengan melalui tes, mulai dari tes administrasi, tes tulis, tes wawancara, dan seleksi-seleksi yang lain. Syukur alhamdulillah Bu Ganesha bisa melalui, tinggal melaksanakan masa pendidikannya. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih dari saya, semoga sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan bisa kita terapkan bersama ilmunya.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Binti Nurhania. Saya selaku calon guru penggerak Angkatan 7 mengaturkan banyak terima kasih atas dukungan dan bimbingan beliau. Di sini acara berikutnya adalah pemaparan materi sosialisasi budaya positif. Sebelum masuk ke materi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kerjasama Bapak Ibu Guru semua dapat mengikuti sosialisasi sebagai bukti aksi nyata modul 1.4 tugas calon guru penggerak yang akan saya lalui. Memasuki materi yang pertama, sosialisasi budaya positif, yaitu sebelumnya marilah kita mempelajari dulu bersama-sama mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya hanya berbagi dan bekerja sama, bukan untuk menggurui ataupun yang lainnya. Jadi di sini kita saling belajar. Di sini saya berbagi ilmu yang saya peroleh dalam pendidikan calon guru penggerak. Semoga apa yang saya dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk lembaga kita SDN Selosari 1. Memasuki materi yang pertama, kita belajar dulu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentunya Bapak Ibu Guru semua sudah pernah mendengar pemikiran atau filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini arti menuntun kita hanya sebagai tuntunan, menuntun anak murid kita sesuai dengan kodrat anak. Yang kita ketahui kodrat anak ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak itu kodrat yang berasal dari diri anak masing-masing. Jadi kita tidak bisa merubah, kita sebagai guru hanya menuntun atau tuntunan bagi anak-anak untuk menuju kebahagiaan mereka. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, di sini anak-anak diibaratkan sebagai benih-benihnya, dan kita sebagai guru diibaratkan sebagai seorang petani, di mana benih-benih yang kita tanam itu apabila kita rawat, kita jaga dengan baik, maka akan tumbuhlah tanaman yang baik pula dari benih-benih yang beraneka macam. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan manusia yang beradab, pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang didapatkan anak melalui lingkungan, yaitu lingkungan sekolah. Sebagaimana kita ketahui, lingkungan pendidikan anak yang pertama adalah keluarga dan yang kedua adalah lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik khususnya harus bisa menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan untuk anak-anak, untuk membentuk karakter anak menjadi generasi yang beradab dan berakhlak mulia. Nah, di sini untuk menciptakan lingkungan sekolah yang seperti yang diharapkan, maka kita perlu mempelajari lebih dalam tentang budaya positif. Budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif
positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama akan kita pelajari yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, kita selalu berbicara tentang disiplin, selalu memberikan arahan kepada anak-anak kita agar disiplin. Sebenarnya apakah disiplin itu? Nah, yang kita lakukan selama ini, disiplin itu cenderung menghakimi anak. Jadi menuntut anak untuk mematuhi peraturan dengan di dalamnya pasti terdapat suatu hukuman. Nah, apakah itu boleh? Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita akan mempelajari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Tujuan dari disiplin positif tersebut adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik tersebut adalah motivasi yang berasal dari diri murid itu sendiri, diri anak. Jadi bukan dari dorongan dari kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Apakah nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu itu sebenarnya sudah memiliki nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia terdiri dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, untuk motivasi eksternal bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal juga bertujuan yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian untuk motivasi internal itu bertujuan untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal merupakan tujuan dari disiplin positif. Kemudian berikutnya hukuman dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu guru tentunya panjenengan semua pernah melakukan hukuman maupun penghargaan dalam pembelajaran di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu pernah mengalaminya? Yang kadang-kadang ya. Nah, dalam hukuman biasanya kita lakukan apabila
murid-murid melakukan tindakan bersalah untuk memperbaiki perilaku atau tindakan bersalah tadi. Kira-kira Bapak Ibu memiliki pengalaman terkait dengan hukuman dan penghargaan baru-baru ini? Bu Umi, ya, bagaimana pengalamannya? Kadang-kadang jika anak-anak saya itu ada yang bertengkar lalu mengeluarkan kata-kata kotor, terus saling adu mulut dengan kata-kata yang kasar, Ya, terus saya nggak pernah menghukum dengan fisik, tapi saya minta hanya untuk ayo kita ucapkan istighfar saja dan saling memaafkan gitu. iya, bagus. Itu hukuman yang positif ya Bu. Jadi hukuman ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Nah, kita sebagai guru tentunya selalu menghukum dengan hukuman yang positif. Nah, hal tersebut wajar kita lakukan karena kadang anak-anak itu sering, tidak kadang-kadang, memang sering melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita pelajari tadi di awal. Untuk penghargaan, Bu Nevis mungkin punya pengalaman memberikan penghargaan kepada anak-anak. Iya Bu, saya pernah memberi penghargaan dengan memberi hadiah yang paling mendapat nilai bagus seperti itu. Iya, itu sudah umum. Terima kasih Bu Nevis. Mungkin bisa menjadi masukan untuk kita untuk kedepannya bagaimana. Nah, hukuman di sini seperti yang pengalaman Bapak Ibu tadi, hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda ataupun peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika melakukan hal ini maka akan mendapatkan penghargaan. Dari pengalaman Bapak Ibu guru tadi, banyak sering terjadi di sekolah-sekolah yang kita hadapi, murid-murid kita sering melakukannya agar untuk memotivasi murid agar mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Nah, untuk itu sebenarnya boleh atau tidak? Sebenarnya boleh. Hanya kalau hukuman atau penghargaan itu sifatnya hanya sementara. Nah, untuk mengetahui boleh tidaknya kita akan membahas ke materi selanjutnya, yaitu yang ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dari pengertian restitusi menurut Goosen ini kita dapat berpikir apakah dengan memberikan hukuman dan penghargaan terhadap anak yang memiliki permasalahan atau mengalami tindakan yang kurang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan itu benar. Nah, menurut pengertian restitusi ini seharusnya bukan dari motivasi eksternal, bukan dari kita. Jadi mereka memperbaiki kesalahan mereka itu seharusnya dari motivasi internal, ya, dari diri sendiri, ya, gitu Bapak Ibu. Jadi harus ada motivasi dari diri, kesadaran mereka sendiri. Itu akan lebih bertahan lama, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada keyakinan
kebajikan yang harus dimiliki oleh anak, apakah nilai itu baik dilakukan atau tidak, maka sebagai guru hendaknya kita mengajak murid-murid kita untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama. Nah, apa itu keyakinan? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi sifatnya lebih umum. Keyakinan kelas merupakan motivasi intrinsik. Jadi keyakinan kelas dibuat untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak murid kita. Keyakinan intrinsik itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi di sini dimaksudkan kalau keyakinan motivasi intrinsik itu lebih bisa menggerakkan anak-anak untuk berbuat yang lebih baik daripada anak-anak mengikuti aturan karena takut hukuman. Karena selama ini anak murid kita itu tidak melakukan sesuatu atau mematuhi peraturan itu karena bukan dari kesadaran mereka, tetapi mereka takut pada peraturan. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi praktek baik. Nanti di akhir saya akan berbagi praktik baik, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama akan kita lakukan dalam membuat keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak, lebih umum daripada peraturan. Peraturan lebih rinci dan konkret, kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dan umum, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, hendaknya dibuat dalam kalimat positif, menghindari kata tidak dan bukan. Yang keempat, kata keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah dihafalkan dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang keenam, semua warga kelas berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, kita sebagai guru bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, di sini ada contoh keyakinan kelas. Monggo Bapak Ibu dicermati. Nah, di sebelah kanan dan kiri tersebut terdapat kesepakatan kelas. Nah, di situ ada yang kiri TK Dharma Wanita Persatuan 1, dan yang kanan monggo dicermati, kira-kira dari kedua itu yang mana yang termasuk keyakinan kelas dan yang mana yang termasuk peraturan. Andrit mungkin, monggo. Untuk yang peraturan itu, kalau dari sudut pandang saya yang sebelah kanan bagi saya. Sebelah kanan dari sini. Yang putih nama hijau. Yang hijau. Yang hijau peraturan, nggih. Yang keyakinan yang putih, Pak, nggih. Nggih. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri keyakinan. Bagaimana dunia? Nggih, sependapat. Nggih, terus dari betul Pak, dari penjabaran tadi ya, dari cara membuat keyakinan tadi harus abstrak. Nah, kalau peraturan kan lebih terinci. Datang tepat waktu, mengucapkan salam itu merupakan peraturan. Sedangkan kesepakatan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, di situ saling menyayangi dan menghargai itu contohnya menghormati guru, tidak menyakiti teman, tidak saling menghargai, ya itu lebih abstrak dan lebih konkret. Jadi yang masuk keyakinan yaitu yang berwarna putih dan yang hijau termasuk peraturan. Berikutnya
Nah, biasanya kalau tidak mengembalikan buku ke tempatnya, biasanya ada konsekuensinya. Ayo, siapa yang tidak mengembalikan buku, jadi ada konsekuensi ataupun hukumannya. Biasanya anak-anak seperti itu. Tapi kalau di keyakinan kelas, itu tidak ada embel-embel konsekuensi maupun hukuman. Tetapi kesadaran dari diri anak itu sendiri. Contohnya di situ selalu kembalikan buku ke tempatnya merupakan tanggung jawab. Jadi bisa menggunakan kalimat seluruh warga kelas harus bertanggung jawab terhadap barang-barang yang ada di kelas. Itu contoh dari keyakinan kelas. Seperti dilarang mengganggu orang lain, sesama teman saling mengganggu temannya. Itu bisa dibuat keyakinan kelas menghormati orang lain. Bagaimana? Dilanjutkan ya Bapak Ibu. Berikutnya bagaimana Bu? Sebelum dilanjutkan sedikit saya ingin menambahkan tentang peraturan itu tadi dikatakan kesimpulannya peraturan itu kan seperti hal yang bersifat kaku mengikat. Tetapi anak itu karena proses istilahnya pendidikannya masih bersifat proses untuk merubah perilaku, jadi peraturan ini jangan sampai dia dijadikan sebuah momok. Jadi peraturan ini tetap dibutuhkan bagi anak sebagai alat untuk menuntun, jadi bukan sebagai momok. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang penghargaan. Penghargaan itu memang dibutuhkan pada anak-anak kita, tetapi bentuk penghargaan tidak harus berupa benda atau materi. Bisa berupa kata-kata bagus, baik, atau dideskripsikan pada teman-teman yang lain bahwa itu adalah salah satu contoh perbuatan yang baik. Dan selain itu juga bisa berupa istilahnya tunjukkan kepercayaan. Artinya seorang anak yang terlihat dia tertib, selalu bisa memiliki ungguh, dia selalu tertib, selalu disiplin, itu diberi penghargaan berupa apa istilahnya tunjukkan. Artinya dia ditunjuk sebagai ketua atau pimpinan atau apa, itu karena dia memiliki kemampuan yang lebih daripada temannya. Itu dideskripsikan pada teman-temannya, dia ditunjuk sebagai pemimpin karena ini adalah bentuk penghargaan, karena dia selalu disiplin, selalu tertib, dan selalu bisa menunjukkan apa istilahnya contoh-contoh perilaku yang baik. Demikian tambahan sedikit. Terima kasih Bu Binti atas tambahannya. Memang peraturan maupun hukuman dan penghargaan itu masih kita butuhkan untuk mendidik anak-anak, menuntun anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter baik seperti itu. Nah, di sini terima kasih untuk masukannya. Bagaimana untuk Bapak Ibu yang lain? Ada pertanyaan yang lainnya? Monggo. Untuk peraturan itu kan digunakan untuk mengikat seseorang agar dia berlaku atau berperilaku menjadi lebih baik lagi. Apabila itu tidak dilakukan, itu nanti pasti ada sanksi tertentu. Dan dikatakan tadi sanksi itu tidak boleh kurang boleh diberikan apabila berhubungan dengan fisik atau berhubungan sanksi negatif. Negatif. Itu bagaimana kita memunculkan efek jerah pada anak. Nah, untuk di sini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, untuk memberikan tuntunan kepada anak, untuk Ki Hajar Dewantara itu mengacu kita harus memberikan motivasi intrinsik tadi, Pak Andri. Seperti caranya yang pertama kita membuat keyakinan kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan untuk anak, untuk semua warga sekolah maupun untuk warga kelas, untuk dijadikan panutan anak-anak, tuntunan anak-anak dalam bersikap dan berperilaku. Oh, berarti bukan sekedar efek jerah saja ya? Tidak. Jadi efek jerahnya itu kalau hukuman itu hanya sementara. Biasanya anak akan mengulangi lagi. Tetapi kalau motivasi intrinsik, kesadaran dari anak sendiri, dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, insya Allah akan bertahan lebih lama daripada hukuman yang kita berikan. Jadi kesadaran itu yang sangat
penting untuk anak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andret untuk pertanyaan dan masukannya. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Ya, Selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya dibuat saja, tetapi kita sebagai guru harus mendalami keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu bisa berjalan atau tidak, bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Apakah anak-anak sudah betul-betul memahami, sudah betul-betul menyadari dan melakukan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk itu kita bisa melakukan kegiatan pendalaman keyakinan kelas, yaitu dengan membuat tabel bagan sebagai berikut. Contohnya di situ tampak seperti, tidak tampak seperti. Jadi itu nanti anak-anak dibuat kelompok untuk mengamati keadaan kondisi kelas selama seumpama beberapa hari setelah membuat keyakinan kelas. Di situ bagaimana anak-anak memahami keyakinan yang kelas yang sudah dibuat. Contohnya datang tepat waktu, apakah teman-temannya sudah datang tepat waktu atau belum? Tidak tampak seperti, ada yang masih sering hadir terlambat atau belum, seperti itu. Jadi anak-anak melakukan pengamatan. Selain kita sebagai pendidik pengamati, anak-anak yang lain juga mengamati keadaan kelas mereka. Jadi kita bisa melakukan seperti refleksi ya Bapak Ibu. Jadi kita merefleksi kegiatan yang kita lakukan itu sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak, seperti itu, dengan membuat pengamatan seperti tabel tampak seperti, tidak tampak seperti, terdengar, terlihat dan berperilaku, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan? Ada pertanyaan? Lanjut. Selanjutnya berikutnya kurang kecil, kurang menyeluruh. Kebutuhan dasar manusia. Seperti kita ketahui, kita sebagai manusia dalam melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, itu kita mempunyai tujuan. Kita melakukan sesuatu, kita bertindak, itu memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, seperti makan, seperti tempat tinggal, itu merupakan kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Oke, Bapak Ibu, kita semua merasakannya, membutuhkan kasih sayang. Nah, jadi kalau dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, itu pasti ada sesuatu yang tidak nyaman ya, di mana lingkungan kita berada. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Biasanya seseorang itu melakukan sesuatu atau melakukan tindakan itu karena ingin menguasai, seperti itu. Kemudian kesenangan, ada seseorang yang melakukan kegiatan, melakukan tindakan itu karena kebutuhan kesenangan. Dan yang ketiga, kebebasan, karena kita melakukan sesuatu itu karena ingin bebas. Nah, dari situ dapat kita lihat anak-anak itu biasanya melakukan tindakan atau tindakan yang memicu permasalahan, itu biasanya anak-anak itu memiliki tujuan karena untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Contohnya biasanya panjenengan mungkin sudah banyak yang mengalami ada anak yang memalak jajan temannya. Nah, itu kan kita tidak harus langsung memvonis anak, kamu kok mengambil jajan temannya. Nah, seharusnya kita harus menggali dulu. Nah, permasalahannya apa? Pasti anak itu melakukan suatu tindakan seperti itu pasti ada sebabnya. Oke, jadi sebabnya itu karena mereka memenuhi kebutuhan dasar manusia yang pertama, apa itu, Bu?
bertahan Bertahan hidup. hidup. Iya, karena mungkin tidak diberi uang jajan atau di rumah tidak pernah makan jajan itu, jadi temannya ya. Banyak ya Bapak Ibu kita Iya. menemui di sekolah permasalahan seperti itu. Kadang anak yang berantem itu karena ingin diwahkan seperti itu. Ada yang berantem karena di rumah tidak mendapatkan kasih sayang dan sebagainya. Lanjut. Kemudian yang kelima, 5 posisi kontrol. Tadi kita sudah membahas yang penghukum. Di situ ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, di situ ada penghukum. Agak kecil-kecil. Nah, di situ ada penghukum. Nah, penghukum itu yang bawah yang kelihatan. Ya, terima kasih. Nah, agak besar. Nah, penghukum itu hasilnya murid malah memberontak. Biasanya kita menghukum anak, itu ternyata anak malah memberontak, menyalahkan orang lain, dan biasanya ya mengulangi lagi dan berbohong. Kemudian anak biasanya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, seperti itu kalau kita menghardik anak seperti itu. Kemudian dampaknya pada murid, pasti mereka akan mengulangi kesalahan. Kemudian pembuat rasa bersalah itu berceramah, seharusnya kalian tidak seperti itu, ibu kecewa kalian berantem seperti itu. Nah, itu hasilnya anak cenderung menyangkal atau menyembunyikan dan berbohong. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya. Dampak pada muridnya, mereka merasa rendah diri. Dan identitas berhasil, itu penghukum dan pembuat rasa bersalah itu dilakukan anak untuk menghindari hukuman. Jadi kita akan menciptakan identitas gagal di situ, karena anak akan mengulangi kesalahan dan mereka merasa rendah diri. Kemudian kita sebagai teman, hasilnya mereka ketergantungan kepada kita. Kemudian dampaknya mereka menjadi anak yang lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian pada identitas berhasil sukses pemantau, hasil yang kita dapatkan anak bisa menyesuaikan diri. Kemudian bila diawasi mereka menyesuaikan diri. Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu tadi. Jadi mengharapkan besok saya akan belajar mendapat nilai bagus lagi biar mendapat hadiah. Seperti itu. Kemudian identitas berhasil atau sukses dengan menggunakan posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Hasilnya menguatkan pribadi anak dan dampak pada murid, mengevaluasi diri. Mereka bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itulah sistem 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Berikut dampaknya pada murid. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Selanjutnya yang keenam, yang terakhir, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kita gunakan apabila kita menghadapi permasalahan yang sering terjadi di sekolah. Nah, tentunya kita, walaupun sebelum saya mempelajari segitiga restitusi, baik saya maupun panjenengan secara tidak sadar sudah melakukan segitiga restitusi untuk menghadapi permasalahan yang ada pada anak. Secara tidak sadar kita sudah melakukannya. Segitiga restitusi itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada 3 tahapan. Yang pertama menanyakan keyakinan.
Jadi nilai-nilai apa yang telah disepakati, yang sudah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, jadi jika ada anak yang bertengkar, kita harus menanyakan dulu keyakinan kelas yang dibuat tadi. Apakah perbuatan atau tindakan mereka itu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, tahapan yang kedua yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, kita bisa menanyakan kepada anak, kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita memecahkan permasalahannya dengan menanyakan pertanyaan seperti yang tertulis di situ. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tahapan yang ketiga yaitu validasi kebutuhan. Nah, di sini kita bisa menanyakan kepada siswa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, dan bisa menanyakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi dalam validasi kebutuhan ini, anak atau murid bisa mencari solusi terhadap permasalahan atau tindakan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi di sini guru hanya menuntun anak untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, nah tentunya banyak tantangan dan solusi yang kita hadapi. Kalau ada tantangan pasti ada solusi. Seperti yang tambahan dari Bu Binti tadi, kalau hukuman peraturan dan penghargaan tetap bisa kita lakukan, tetapi yang masih bersifat positif untuk menciptakan anak yang berkarakter baik. Tantangannya yang pertama di sini, kita pasti sulit menanamkan motivasi intrinsik dalam diri murid, itu yang paling sulit. Kemudian yang kedua, tidak semua guru mampu menjalankan posisinya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan pelanggaran. Jadi guru dalam menjalankan posisinya sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi itu harus ekstra sabar nih Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh marah-marah. Jadi kita tidak boleh menghakimi anak, kita harus memposisikan sebagai seorang yang paling sabar untuk menuntun anak menemukan jati dirinya, mencari solusi sendiri, menyadari kesalahannya, itu yang sangat sulit. Kemudian kesulitan yang ketiga, tantangan yang ketiga, perbedaan karakteristik setiap murid yang berbeda-beda. Jadi kita harus memahami ciri-ciri karakter setiap murid. Kalau di SD mungkin kita tidak terlalu banyak karakternya, kita tidak terlalu banyak. Yang banyak itu yang SMA, SMP, SMA itu kan banyak. Jadi kita bisa harus bisa memahami satu persatu. Oh, anak itu keras, tidak bisa kalau anak keras diimbangi dengan keras. Oh, anak itu lembut, tidak bisa. Kita harus bisa mengenali karakteristik murid-murid kita terlebih dahulu. Kemudian solusi yang saya gali di sini, yang pertama menerapkan penanganan kasus pelanggaran murid dengan segitiga restitusi. Biasanya kita sudah melakukannya tanpa sadar, karena sering kan di SD anak yang bertengkar, nah kita panggil berdua, itu kan sudah masuk dalam segitiga restitusi tadi. Kemudian yang kedua, mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat tentang penanganan kasus pelanggaran. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita sudah berkolaborasi, menyampaikan pendapat. Bapak Ibu tadi pengalamannya bisa kita buat masukan, kita buat pengalaman tersebut bisa kita terapkan di kemudian hari jika ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Yang ketiga, dengan memberikan waktu yang cukup untuk beradaptasi dari budaya lama ke budaya baru,
sehingga hasil yang diharapkan akan bertahap melalui beberapa proses. Jadi harus ada waktu yang cukup untuk beradaptasi. Dari budaya lama tadi kita melakukan proses apa tadi? Melakukan hukuman maupun penghargaan. Nah, kita mulai melakukannya dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi tidak bisa langsung, kita harus beradaptasi dulu dengan waktu yang cukup. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Monggo, mau dilanjut? Lanjut. Di sini saya akan membagikan praktik baik video membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 6. Mungkin bisa memberikan manfaat untuk diterapkan pada kelas Bapak Ibu. Ini bisa dipresani. Nah, di sini yang saya lakukan yang pertama yaitu berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ibu Kepala Sekolah terkait praktik baik budaya positif yang saya lakukan, yakni membuat keyakinan kelas di kelas 6. Berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Anak-anak menuliskan peraturan dulu, nanti kita yang mengubah menjadi kalimat keyakinan. Mungkin anak-anak kalau langsung ke keyakinan kelas kan sulit. Jadi kita membuat peraturan dulu. Contohnya tidak boleh datang terlambat, meletakkan barang pada tempatnya, itu nanti kita ubah sendiri menjadi, kita ubah bersama-sama siswa dalam bentuk keyakinan kelas. Peraturan itu kita ubah bersama-sama menjadi keyakinan kelas. Insya Allah kalau anak-anak diajak bercerita itu lebih
membuat komitmen mereka lebih bisa menyadari kalau mereka melakukan kesalahan itu bertentangan dengan keyakinan yang sudah mereka buat sendiri. Nah, kemudian semua warga kelas menandatangani keyakinan kelas termasuk guru dan semua murid. Jadi semua disepakati dulu, disetujui bersama, kemudian ditandatangani. Jadi semua warga kelas. Ya, setelah keyakinan kelas dibuat, kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas yang sudah ditandatangani oleh semua warga kelas, ditempel di dinding kelas. Pemantapan keyakinan kelas agar mereka betul-betul memahami kalimat-kalimat keyakinan kelas yang mereka buat. Di keyakinan kelas yang sudah kelas 6 buat, ada 5 keyakinan kelas. Demikianlah Bapak Ibu video dari praktik baik membuat keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak kelas 6. Berikut dokumentasi implementasi keyakinan kelas. Situ ada koordinasi dengan kepala sekolah, Ibu Binti Nurhania. Kemudian proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 6. Berikutnya dokumentasi yang ketiga, di situ ada keyakinan kelas yang sudah dibuat ditempel di dinding kelas. Video yang tadi sudah, yang terakhir itu ada respon siswa terkait keyakinan kelas. Jadi umpan balik yang kita gunakan untuk melakukan refleksi apakah kegiatan yang kita lakukan tadi ada dampaknya bagaimana terhadap murid. Ini bisa diputar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi. Setelah membuat keyakinan kelas bersama-sama, saya merasa lebih bertanggung jawab dengan melayani siswa. Keadaan kelas pun semakin nyaman karena teman-teman dari mana sehingga kami tidak lagi melakukan sesuatu yang kurang sesuai dengan nilai-nilai yang Pancasila. Teman-teman mulai disiplin, jangan datang terlambat dan juga jangan berlengkap. Itu respon atau tanggapan dari siswa terkait keyakinan kelas yang sudah dibuat selama 1 minggu. Kemudian selanjutnya refleksi. Setelah saya melakukan pembentukan keyakinan kelas dengan melakukan kegiatan pendalaman tadi, membuat tabel tampak seperti dan terlihat seperti tadi, serta melakukan pengamatan dan melihat respon tanggapan dari murid, tentunya saya sebagai pendidik guru harus merefleksi dan mengkaji ulang kembali keyakinan kelas yang telah dibuat bersama dengan meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu yang saya lakukan, sehingga akan terbentuk budaya positif yang bisa kita harapkan, yang saya harapkan. Terciptanya generasi bangsa yang beradab serta dapat lebih menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, demikianlah itu tadi Bapak Ibu Guru, aksi praktik baik yang sudah saya lakukan. Mungkin harapan saya bisa menggerakkan Bapak Ibu Guru semua di sini untuk mencoba praktik baik tersebut agar anak murid kita tentunya memperoleh kebahagiaan mereka dan mereka juga
bisa menjadi murid yang beradab, generasi bangsa yang berkarakter sesuai dengan P5 profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Ada tambahan atau pertanyaan? Monggo. Tanya Bu. Nggih, bagaimana Bu Pre? Monggo. Mungkin ada tambahan atau Berkaitan dengan pertanyaan? pembuatan keyakinan kelas tadi Bu, saya Iya. mau tanya ini bagaimana cara penerapan pembuatan keyakinan khusus untuk kelas rendah, khususnya untuk kelas 1. Oke, penerapan yang sudah saya tampilkan tadi, yang pertama dengan membuat kalimat-kalimat keyakinan kelas. Nah, tentunya kalau di kelas tinggi, anak-anak itu sudah bisa membuat kalimat sendiri. Hanya kita membantu mengubah dari kalimat yang baik untuk keyakinan kelas dari yang tidak jelas dijelaskan lagi. Nah, untuk kelas rendah tentunya cukup sulit karena anak-anak masih usia kelas 1 ya Bu. Itu masih menulis pun ada yang sudah bisa, ada yang belum. Untuk itu kita bisa memberi contoh. Nah, ya, kita sebagai guru memberi contoh ataupun kita membuat gambar-gambar Bu Pre. Ya, kita menampilkan gambar-gambar. Contohnya gambar tempat sampah, gambar rak buku, gambar anak yang salim, ya. Gambar-gambar yang sifatnya mengajak anak untuk membuat kalimat, merangsang anak untuk membuat kalimat yang sesuai dengan gambar-gambar tersebut yang kita jadikan sebagai kalimat keyakinan kelas. Contohnya kalau ada gambar tempat sampah, ayo kalau ada anak membuang sampah tidak pada tempatnya, kira-kira bagaimana anak-anak ini kita yakin sebagai anak yang baik, bagaimana kita harus bagaimana. Nah, anak misalnya angkat tangan, ya Bu, kita harus membuang sampah pada tempatnya, ya, itu bisa kita masukkan dalam keyakinan. Walaupun bentuknya masih peraturan, nanti kita ubah lagi kalimatnya menjadi keyakinan kelas. Contohnya, ada gambar anak bertengkar. Jadi kita sebagai guru menstimulus, merespon, merangsang anak dari kita berpikir dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik seperti yang digambar. Jadi kita rangsang dengan gambar itu tadi agar anak mudah membuat kalimatnya. Kemudian dari jawaban-jawaban anak itu nanti kita sebagai guru mengelompokkan mana yang masuk pada keyakinan kelas. Kemudian tentunya kalau kelas rendah Bu Pre, tetap guru yang aktif. Nah, tetapi anak bisa diajak aktif dari gambar-gambar tersebut, diajak menempel-nempelkan. Kemudian ini gambar tempat sampah masuk, menjaga lingkungan kelas, menjaga lingkungan sekolah. Gambar anak yang sedang salim. Jadi kita membuat keyakinannya seperti kebiasaan waktu bertemu Bapak ya, Ibu. Kebiasaan bertemu Bapak Ibu guru harus menerapkan menghormati orang lain, baik teman maupun Bapak Ibu guru. Seperti itu Bu Bre. Mungkin ada pertanyaan lagi? Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Terima kasih Bu Bre. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, monggo, di sini bagaimana? Saya mau menambahkan sedikit ini. Saya hanya ingin memberikan tanggapan bahwa dengan adanya sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman semua yang ada di sini, karena bisa mendapatkan pemahaman yang baru terkait dengan disiplin positif. Dari sini akhirnya saya bisa merefleksi diri bahwa selama ini tindakan
saya yang kurang tepat mungkin dalam menerapkan disiplin pada anak-anak karena selalu memaksa murid dan terkadang memberikan hukuman. Lalu semoga kedepannya nanti saya bisa memperbaiki diri saya dengan menerapkan budaya disiplin. Terima kasih banyak Bu Ganisa. Terima kasih Bu Cindy. Alhamdulillah, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa berguna untuk kemajuan pendidikan ke depannya, khususnya untuk kemajuan SDN Selosari 1. Memang sebenarnya kita semua itu sudah melakukan apa yang saya paparkan di sini terkait budaya positif. Hanya saja kita belum menyadari, saya juga begitu. Jadi setelah saya mempelajari ini, kita baru oh sebenarnya kita sudah melakukan, tapi tanpa sadar, belum tahu apa itu segitiga restitusi, apa itu keyakinan kelas. Yang kita tahu, dulu saya juga hanya mengetahui kalau yang namanya keyakinan kelas itu belum begitu paham, hanya peraturan yang kita pahami. Ya, terima kasih Bu Cindy. Semoga kedepannya teman-teman, Bapak Ibu guru di sini, khususnya yang masih muda, bisa ikut bergabung bersama kami, bersama saya di pendidikan calon guru penggerak untuk meningkatkan kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di lembaga kita tercinta. Terima kasih Bapak Ibu guru. Bagaimana, ada yang lainnya lagi? Ada tambahan? Terima kasih Bu Cindy, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Bu Binti, mungkin ada tambahan terkait aksi nyata praktik baik yang sudah saya lakukan? Mungkin ada seperti sudah cukup apa yang disampaikan, sudah sangat baik. Ya, kita tinggal belajar menerapkan bersama. Mari kita mencoba untuk membudayakan membiasakan budaya positif ini sebagai sebuah keyakinan tanpa menjadikan peraturan ini sebagai momok bagi anak didik kita, sehingga anak-anak tidak menganggap peraturan itu hal yang membuat mereka menakut-nakuti atau membuat mereka takut mendapat hukuman. Jadi peraturan ini hanya kita jadikan sebagai alat untuk penuntun untuk anak didik kita. Saya ucapkan terima kasih atas sosialisasi yang baik hari ini, Bu Nesa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Binti untuk tambahannya. Baiklah Bapak Ibu guru semua, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih khususnya untuk Bu Binti, Bu Kepala Sekolah, yang memberikan dukungan maupun bimbingannya kepada saya, yang mendorong saya untuk belajar lebih baik lagi. Terima kasih. Dan di sini saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam kolaborasi sosialisasi budaya positif ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi, bisa menjadikan anak didik kita, bisa mencerdaskan mereka menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, kreatif dan berakhlak mulia tentunya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Pratiwi, wali kelas 5 di SDN Selosari 1. Setelah saya menerima pemaparan sosialisasi dari Ibu Ganisa Samputri Pardana selaku calon guru penggerak di SDN Selosari 1 terkait dengan disiplin positif, yaitu keyakinan kelas yang diterapkan di kelas Ibu Ganisa. Sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi saya dan semoga kelak bisa saya terapkan di kelas saya.
Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Kanisa karena telah memberikan pemahaman baru bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya di sini saya membutuhkan dukungan dari panjenengan dan dukungan dari rekan sejawat. Kira-kira telepon. Ya, terima kasih atas usahanya untuk semangat mengikuti tugas-tugas dalam guru pembela. Salah satunya yang sekarang sedang dilaksanakan yaitu sosialisasi kebajikan universal. Saya berharap nanti setelah sosialisasi ini bisa diterapkan oleh anak-anak sehingga tingkat kedisiplinan anak-anak menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan teman-teman guru semua setelah disosialisasikan oleh Bu Nesa juga bisa mengajak masing-masing murid kelas masing-masing sehingga selembaga bisa sepakat untuk meningkatkan kebajikan dalam hal kedisiplinan positif. Ya, jelas saya atas nama lembaga sangat mendukung kegiatan yang sangat baik ini. Semoga berlanjut seterusnya. Terima kasih. Untuk waktunya, Untuk waktunya bisa dilaksanakan setelah anak-anak selesai kegiatan pembelajaran sehingga tidak memotong jadwal kegiatan pembelajaran. terima kasih untuk dukungan dan bimbingannya. Mohon bimbingan ke depan. Sama-sama. Konsekuensi atau hukuman. Tapi kalau keyakinan itu kalian berdasarkan apa? Kesadaran diri sendiri. Jadi kalian melakukannya bukan takut karena hukuman atau peraturan yang ada, tetapi kalian melakukannya dan tidak melanggarnya karena kalian sadar dari diri kalian sendiri. Nah, dalam membuat keyakinan kelas nanti kalian menggunakan kalimat positif. Tahu ya kalimat positif? Kalimat yang tidak menggunakan kata tidak atau bukan. Kalimatnya dalam bentuk kalimat positif. Nah, sekarang guru mau membagikan sipnote kalian isi nanti ditempelkan. Nanti kita lihat keyakinan yang kalian buat masing-masing, lalu disepakati oleh kalian untuk membuat keyakinan kelas yang ditandatangani oleh kalian semua dan harus dipatuhi berdasarkan kesadaran diri kalian sendiri oleh kalian sendiri. Siap? Sekarang tulis di kertas masing-masing. Kalau sudah selesai, sekarang kalian pasang hasil keyakinan kelas yang sudah kalian buat di papan tulis. Nanti kita sepakati bersama satu kelas. Bergiliran ya. Ayo, ini dulu. Kamu makan dulu. Merah di merah, kuning di kuning. Yang kedua.
harus dilakukan dengan kesadaran pada diri sendiri. Tadi ada berapa? 6 tadi. Terus bawahnya nanti. Terus nanti kamu yang tempelkan mana? Yo, selanjutnya 6. Nanti sini ya, lo nggak cukup. Tadi kalian sudah membuat keyakinan kelas, ya. Nah, dari keyakinan kalian yang sudah kalian yakini dan kalian sepakati ditulis dalam bentuk keyakinan kelas 6 yang akan nanti kalian tempel, tentunya sudah kalian setujui, tapi sudah ditandatangani. Nah, ya toh? Jadi dalam melakukan suatu hal kalian harus berpedoman pada keyakinan kelas yang sudah kalian yakini tadi. Semua orang sudah setuju toh? Yang pertama, kami seluruh murid kelas 6 saling menghormati dan menghargai antar sesama. Nah, harus saling menghormati dan menghargai. Jadi boleh tukaran apa ora? Ora boleh. Boleh berkelahi? Boleh. Satu bentuk menghormati itu harus saling apa? Menghargai. Tidak boleh bertengkar. Yang kedua, kami seluruh murid kelas 6 secara saling peduli serta manfaat dari lingkungannya. Jadi peduli dengan teman. Temannya susah ya dibantu, temannya susah ditanya, kenapa kok susah, kenapa tanganku yang berdarah nyamuk, kaki. Kemudian peduli dengan lingkungan. Iya, lingkungan itu bagaimana? Kamu menjaga tanaman dan tidak ya, merawat tanaman di luar kelas agar tidak mati. Boleh merawat ruang kelas. Bersih tidaknya itu tergantung kalian semua warga kelas. Yang ketiga, kami seluruh murid kelas 6 saling mencintai, menyayangi sesama teman dan saling menjaga hubungan pertemanan. Jadi harus saling menghormati, hampir sama ya, saling menyayangi. Satu kelas itu satu keluarga. Kalian itu bersama. Ayo baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindra Vita Istiansari. Setelah membuat keyakinan kelas 6 bersama-sama, saya merasa lebih bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Keadaan kelas pun semakin nyaman karena teman-teman lebih menyadari mana perbuatan yang tidak baik dan mana yang baik. Sehingga kami tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Teman-teman mulai disiplin, jarang datang terlambat, dan juga jarang bertengkar. Demikianlah praktik baik sosialisasi penyebaran budaya positif di SDN Selosari 1. Semoga bermanfaat. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, menggerakkan.